Innahu kana abdan syakura. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami memberikannya petunjuk Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Tani Suprati, SPD SD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Guru SD Negeri Wilen Cilok 1 yang kami hormati, kakak-kakak KKN dari Undip Semarang yang kami hormati pula, anak-anakku semua kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk merayakan dari Isra Mi'raj. Anak-anakku semua, ada beberapa hal yang akan Bu Guru sampaikan. Mohon perhatiannya. Walaupun diganggu dengan suara hujan di luar sana, kita bisa tetap mendengar. Yang di belakang mendengar. Baik, kalau semua tenang, simak, mendengarkan, semua akan mendengar. Oke? Hanya beberapa saat, tidak lama, mohon perhatiannya. Yang pertama, anak-anak, kalian merayakan hari Isra Mi'raj. Kalau tidak salah dengar, saya adalah melaksanakan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Betul ya? Dengan kegigihannya, dengan ketekunannya, sehingga Nabi Muhammad dapat mencapai pada tujuannya, tujuan yang baik, kehendak Tuhan. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang bisa menjadikan simbol bagi kita semua dan bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Apa itu?
kita. Taat pada aturan yang berlaku, ya, baik aturan sekolah, aturan agama, aturan keluarga, aturan bermasyarakat, juga aturan bernegara. Kita taat, kita patuh dimanapun kita berada. Yang kedua, yang pertama taat, yang kedua adalah ketekunan, tekun. Kalau kita tekun, berusaha, tentu kita akan memperoleh hasilnya. Kita akan sampai pada tujuannya. Contohnya, kalian tekun dalam beribadah, kalian melaksanakan ibadah menurut agama, aturan agamanya. Tekun dalam belajar, berlatih, kalian akan memperoleh manfaatnya, yaitu pandai, cerdas, banyak ilmu dalam diri kita untuk masa depan kita nanti. Jadi kalau kalian menabung ilmu adalah untuk masa depanmu masing-masing, bukan bapak ibu, bukan bapak ibu guru yang mengajarkan, tapi untuk diri kamu sendiri. Maka bertekunlah dalam belajar untuk masa depanmu, sehingga simbol peringatan Isra Mi'raj ini bisa bermanfaat bagi diri kita masing-masing, baik dalam beribadah maupun dalam mencapai cita-cita dengan tekun belajar. Pesan yang terakhir dari saya, ya, yang terakhir, untuk mencapai itu semua kalian harus hidup rukun, harus saling menyayangi, harus saling bekerja sama, tidak boleh iri, dengki, serai, apalagi sampai dendam atau menyakiti orang lain. Jangan sampai, ya. Maka pesan begini, di antara kalian harus bisa menjaga kerukunan hidup, baik di sekolah maupun di rumah. Di sekolah dengan teman-temanmu, dengan bapak ibu guru, di rumah dengan adik kakak, dengan orang tua, dengan saudara. Kita menjalin hidup rukun, sehingga semua yang menjadi tujuan akhir seperti yang diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW bisa terwujud dengan baik. Siap anak-anakku? Terima kasih. Itu pesan-pesan dari saya. Bisa dilaksanakan kegiatan peringatan dari Isra Mi'raj ini dengan baik dan semoga lancar sampai dengan selesai nanti. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, penampilan siswa yaitu penampilan seni hitoba yang akan disampaikan oleh Muhammad Iza Fakih. Kepadanya dipersilahkan.
kita. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutan acara yang penjelasan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Sebelumnya, mari kita bertaaruf dengan Mas dan Kak KKN Undip Semarang. Kepada Mas dan Kak KKN dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya lo adik-adik semua. Salam. Kami Mas Bapak dari KKN Undip mau memperkenalkan diri dulu nih. Bisa dimulai dari Mas yang ujung dulu, nama dan salam. Oke, selamat pagi semuanya. Kenalin, nama aku Bagas, aku dari Jakarta. Salam kenal semuanya. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Hafiz. Aku kebetulan dari Padang. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tio. Asalnya dari Semarang. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Dipa. Asal dari Pekanbaru. Halo semua, perkenalkan aku Ida, asal dari Samarinda. Halo teman. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Kenalin, aku Rida dari Semarang. Salam kenal. Selamat pagi adik-adik yang cantik dan juga ganteng serta ibu-ibunya yang pagi hari ini sangat-sangat ceria sekali. Perkenalkan, nama kakak Kia dari Bekasi. Salam kenal semua. Selamat pagi adik-adik semua. Kenalin, nama kakak Grace. Kakak dari Palembang. Siapa nih nama kakak? Siapa coba? Namanya apa tadi? Nah, satu lagi nih teman kakak yang terakhir. Yang lagi sedang sibuk gerakkan itu. Kakak, namanya kakak Andika. Kakak Andika. Kakak Andika berasal dari Bekasi. Tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Nanti kalau dapat ikut sama kakak Andika. Oke, sekian dari perkenalan dari kakak semua. Saya serahkan sama Marnes. Oke, sekian dari kami Mas Bapak KKN. Mungkin bisa dilanjutin dulu ya acaranya. Terima kasih. Ditertib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Marilah kita lanjut dengan acara nonton bersama kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW.
Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1, surat An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi ke sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkan diri dan berbaringlah. Aku akan mensucikan hati dan jiwa. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tali kekangnya. Hewan bernama buruk tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan buruk sejauh kedua mata memandang. Wahai buruk, sebaik-baik orang yang menunggangimu adalah Muhammad. Engkau sungguh beruntung. Nabi Muhammad duduk di pundak buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya. Sebagian tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Buruk melesat dengan kecepatan tinggi. Sesampai di Masjidil Aqsa, Nabi menambahkan buruk di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Selepas sholat, malaikat Jibril membawa 2 buah minuman ke hadapan Nabi Muhammad. Gelas pertama berisi khamr dan satunya berisi susu. Wahai Muhammad, pilihlah salah satu di antara 2 minuman. Ternyata Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu. Wahai Muhammad, engkau telah memilih sesuai fitrah. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, Jibril dan Nabi Muhammad telah tiba di depan pintu langit pertama atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kemari? Ya, Muhammad telah diutus. Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki dengan berulang manusia di samping kanan kirinya. Ketika melihat ke arah kanan, laki-laki itu tertawa. Sedangkan ketika laki-laki itu melihat ke arah kiri, beliau tampak sedih. Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril?
Dia adalah ajar manusia sekaligus semua pertama. Ucapan salam padanya. Melewati tahapan kualifikasi, mungkin akan memastikan stabilitasnya dengan hubungan yang baik yang diperlukan tubuh, sehingga begitu sujud tiap detik. Dia adalah ajar manusia sekaligus semua pertama. Ucapan salam padanya. Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad langsung mengenal beliau dan menyapa dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Diperhatikan nanti ada pertanyaan tentang kisah ini. Di sekitar Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Para ruh sebelah kanan beliau adalah ruh para syuhada, sedangkan ruh yang berada di sebelah kiri beliau adalah ruh orang-orang yang sesat. Selain itu, Nabi Muhammad juga diperlihatkan azab bagi orang yang gemar memakan harta anak yatim. Selanjutnya, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit kedua. Jibril kembali meminta izin kepada malaikat penjaga di langit. Terjadi percakapan yang sama seperti sebelumnya. Sungguh, tamu terbaik telah datang. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jibril mengingatkan Nabi Muhammad untuk menyapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai Nabi Muhammad yang saleh. Semoga kebaikan selalu tercurahkan kepadamu. Kemudian Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketiga. Di sana mereka bertemu dengan laki-laki yang sangat indah parasnya. Wahai Muhammad, inilah Nabi Yusuf. Sapalah beliau. Assalamualaikum wahai Nabi Yusuf. Aku Muhammad. Waalaikumsalam. Ya, aku telah mengenalmu, wahai Nabi Muhammad. Semoga engkau selalu diliputi kebahagiaan. Lalu mereka naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris telah mendengar tentang Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan yang salih. Semoga engkau selalu dilimpahkan kesehatan untuk berdakwah kepada umatmu. Penyerangan penduduk Taif, namun beliau berhasil melewati semua itu dengan sabar dan tawakal. Kedua, hendaknya kita bergegas melaksanakan sholat ketika telah masuk waktu, karena Nabi Muhammad telah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat hanya 5 kali sehari semalam. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jadi tadi kita mendengarkan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu Guru cek semangatnya. Tepuk giat. Bu Guru punya pertanyaan untuk kelas 1 dulu yang putra. Siapa yang mau menjawab pertanyaan? Coba yang berani. Oh ya, ayo Raya ke depan. Siap. Yuk, Mas Raya. Oke. Ini ya. Selanjutnya, pertanyaan untuk Mas Raya diawali dari Bu Guru dulu ya. Nanti kalau Mas Raya bisa menjawab, Bu Guru kasih hadiah buku. Mau? Oke. Sudah melihat yang ada di TV? Iya. Coba kisah apa tadi ada Nabi Muhammad melakukan perjalanan. Dia tidak naik pesawat terbang. Naik apa ya? Naik apa? Naik kuda. Kudanya bernama betul atau salah? Betul ya, kudanya ada sayapnya. Oke, terima kasih Mas Raya. Ini hadiah untuk Mas Raya. Oke, tepuk tangan. Pertanyaan kedua Pak Royadi ya. Oke, kelas berapa Pak Acak? Putra putri boleh. Kelas 1 putra 1 putri. Untuk kelas 5 dan 6 5 dan 6. Oke, perhatikan 5 dan 6. boleh putra, boleh putri ya. Boleh putra putri. Pertanyaannya adalah
Nabi Muhammad melihat wujud asli dari malaikat Jibril. Oh itu Pak, angkat. Yuk, Chandra. Chandra, ayo Chan, sini Chan. Chandra dulu, yang angkat tangan dulu. Kemarin isi kayak dibenarkan. Gimana Chandra? Oke, tepuk tangan untuk Chandra. Untuk kelas 4 ini dari Bu Guru lagi. Siapa yang berani? Oke. Pertanyaannya yaitu angkat tangan ya. Oke. Pertama kali Allah memerintahkan pada Nabi Muhammad perintah sholat sebanyak. Oke, Mbak Arsi. Ayo Mbak Arsi angkat tangan dulu. Beriku malam Pak. Om nggih niki. Dikasih jangan. Oke, Mbak Arsi pertanyaannya. Di Sidratul Muntaha atau di langit ketujuh, Allah memerintahkan perintah sholat kepada Nabi Muhammad. Pertama kali itu disuruh sholat berapa kali? 5 kali. Salah atau benar? Oh, salah. Lanjut. Oh, siapa lagi yang mau menjawab? Kelas 4. Oh, Zadan. Oh. Berapa kali perintah sholat pertama? 50 kali? Berapa? 50? 50 kali. Salah atau benar? Benar. Oke, untuk Mas Yabdan. Selanjutnya Pak Syarif memberi pertanyaan, Pak. Halo. Oke, ada pertanyaan dari Mbak KKN. Perhatikan soalnya. Oke teman-teman, perhatikan pertanyaannya ya. Jadi ini satu soal gampang banget. Boleh dijawab semuanya bebas. Siapa nama nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad di langit ke-7? Siapa dulu? Zain apa siapa? Oh, ya, Jayi dulu. Oke, ayo Jayi. Oke. Siap. Di langit ke-7 terakhir nak. Nabi siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim. Salah atau benar teman-teman? Salah atau benar? Benar. Oke, hadiah bareng. Dipaling nih, Mbak. Dapat hadiah ya. Saling gembira, terima kasih. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi ya. Monggo Mbak atau Mas. Oke, Bu Guru lagi. Siap ya. Pada di langit ke-6 Nabi Muhammad bertemu seorang nabi, di mana nabi itu pertama dia merasa sedih dan sempat menangis karena merasa bahwa umat Rasulullah lebih banyak daripada umatnya. Begitu setelah perjalanan turun ke bawah Nabi Muhammad, beliau juga menyarankan kepada Nabi Muhammad yang tadinya perintah sholat yang pertama 50, kemudian beliau merasa kalau umatnya Nabi Muhammad ini akan keberatan. Beliau mengusulkan agar Nabi Muhammad menghadap Allah lagi untuk meringankan jumlahnya yang tadinya 50 menjadi 10 dan kemudian menjadi 5. Siapakah nama Nabi
tersebut. Isra pakai. Isra sama ini dulu ya, Isra. Oke, pertanyaan berikutnya tuh yang di belakang anak perempuan kok nggak ada yang maju lagi nih. Pertanyaan berikutnya. Halo. Untuk kelas 2 mana ya suaranya ya? Yo, pertanyaannya adalah siapakah nama nabi yang ditemui Nabi Muhammad pada langit keempat? Ciri-cirinya setelah Nabi Adam punya nama-nama Nabi loh setelah Nabi Adam. Ayo kamu juga yuk gantian temannya Rama. Ayo silakan. Kelas 2, kelas 3, kelas 1. Nah, ayo, yus. Betul Nabi Idris alaihissalam. Oh. Masih banyak ini kok tidak pada mau nih. Baik, pertanyaan berikutnya. Perjalanan Nabi Muhammad menjalankan Isra Mi'raj itu merupakan bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu tentang apa? Itu sebenarnya dua istilah yang berbeda. Ada yang bisa menjelaskan apa pengertian Isra dan apa pengertian Mi'raj. Ini kelas tinggi ini, 456. Isra itu perjalanan Nabi dari mana ke mana, Mi'raj perjalanan Nabi dari mana ke mana. Oke, siapa? Ayo, bisa, ayo saya pakai. Ayo, bisa. Rangga. Oh, nggak percaya nih kalau kelas 1 iso menjelaskan Rangga sih. Kelas 456, ayo. Ayo. Usna di maju. Oke, Bu Guru, sederhanakan lagi. Ada yang tahu Isra itu perjalanan dari mana ke mana? Isra'nya dari kamu jadi Al-Aqsa. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Oke, betul.
tempatnya dari mana ke mana? Dari Mekah ke anak sudah Isra-nya dari Mekah. Terus dari langit 1 ke 7 namanya. Tidak dari langit 1. Dari mana tadi tempatnya yang pertama? Mekah ke Masjidil Aqsa Isra. Berarti mulainya dari Masjidil Aqsa kemana? Surga. Salah atau betul? Kurang tepat. Ayo. Bu, ini Bu, udah laras Bu. Ke Sidratul Muntaha. Ini untuk kelas berdua ini 1, 2, 3. Nah ini untuk kelas 1, 2, 3. Sangat-sangat mudah. Nabi siapa yang melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj? Nabi Muhammad
Kita berdoa dulu untuk penutupan acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.